Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Planters di mana aja? Perkenalkan nama saya Febri. Saya salah satu peserta di PLDP 2 yang nantinya saya akan ikut di Yogyakarta tanggal 11 sampai dengan 23 September 2023. Baik, untuk kali ini saya ingin sharing tentang Human Capital Management atau Integrated Human Capital Management. Ya, apa sih SDM itu? Seperti yang saya tahu nih ya, SDM ini dulunya ya adalah bagaimana dikenal sebagai personalia gitu ya, atau manajemen personalia. Kalau sekarang sudah beda jauh bosnya. Jadi kalau paradigmanya adalah kalau dulu bagaimana sih kita mencatat kemudian mengadministrasikan gitu ya, makanya namanya administrasi personalia, mengadministrasikan karyawan yang masuk, gimana gajinya gitu. Kalau sekarang sudah beda karena paradigmanya sudah berubah. Karena sekarang paradigmanya adalah bagaimana SDM ini bisa memberikan added value untuk organisasi. Ya, jadi bagaimana kapabilitasnya sekarang, bagaimana mereka bisa menjadi strategic partner. Oke, jadi seperti itu kira-kira. Nah, secara detailnya mungkin kalau kita lihat di tahapan SDM, yang tahapan terbawah itu adalah ada nama disebut dengan tradisional HR yang tadi saya sebutkan adalah personal management atau manajemen personalia. Ya itu tadi tugasnya adalah operasional. Jadi orang masuk digaji, mereka kerja, pulang tepat waktu. Nah, seperti itu, hanya mengurusi, ada yang bilang mengurusi absen dan gaji, katanya seperti itu ya. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya SDM berubah menjadi nama Human Resource Management, di mana mereka sudah di tahap ini SDM ini sudah mulai berfokus pada strategi bisnis gitu ya, menciptakan kapabilitas SDM untuk bisa memberikan kinerja yang terbaik. Kemudian juga memastikan bahwa SDM ini sudah efektif gitu ya, dan selaras dengan strategi bisnis yang ada. Kenapa? Karena di situ sudah ngomong tentang kompetensi, tentang KPI atau Key Performance Indicator gitu ya. Jadi bagaimana kapabilitas ini bisa mengikuti strategi bisnis gitu, mencapai target perusahaan. Nah, tapi yang terakhir, paradigma terakhir, perkembangan terakhir adalah Human Capital Management yang diprakarsai oleh Bapak HR modern kita, namanya Dave Ulrich gitu ya. Di situ mengatakan bahwa pada paradigma ini SDM tugasnya adalah creating value gitu ya. Jadi berfokus pada output bagaimana menciptakan kapabilitas SDM yang mampu menjawab atau mengikuti tantangan masa depan ya, mengikuti semua perubahan dan transformasi gitu ya. Kemudian bagaimana SDM bisa mendorong percepatan bisnis dengan segala tantangannya. Kemudian bagaimana SDM mempunyai kapabilitas untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang gitu ya, memaksimalkannya untuk menjadi sebuah leap atau lompatan untuk menjadi solusi yang hebat bagi perusahaan. Nah, seperti itu kira-kira sekarang. Nah, tadi kalau mau ngomong Dave Ulrich, beliau ini membagi menjadi 4 model gitu ya. 4 model ini dibagi dalam, ada yang ke kiri dan ke kanan, ada yang berfokus ke people, ada fokus ke proses gitu ya. Ada juga yang dari bawah adalah berfokus pada operation gitu ya, day to day. Kemudian ada yang berfokus ke atas, ada future dan strategic focus gitu. Nah, kalau SDM yang berfokus pada day to day atau operation ke people biasanya disebut dengan management of people contribution ya. Di situ ada employee champion, gimana sih mendorong memanfaatkan, nah istilahnya sumber daya manusia gitu ya, mencapai untuk mengikuti strategi bisnis, mencapai tujuan target perusahaan gitu ya, gitu. Tapi kalau dia operation mengarah ke proses, itu biasanya lebih ke administration expert ya, yang tadi saya bilang manajemen personalia. Pokoknya mereka comply sama prosesnya, sama jalannya perusahaan, digaji, absen, nggak ada mangkir, aman. Nah, kemudian ada yang level ketiga adalah berfokus pada proses, tapi dia sudah mengarah ke masa depan. Itu disebut dengan strategic partner. Nah, saat ini rata-rata SDM kita
atau manajemen SDM itu mengarah sebagai strategic partner, yaitu bagaimana mereka bisa menyelaraskan HR dan dengan bisnis strategi gitu ya. Jadi mereka bisa melakukan memberikan menjadi konsultan internal lah untuk perusahaan, bagaimana sih ini diarahkan kemana dengan strategi bisnis seperti ini gitu ya. Dan yang terakhir yang mereka mengarah ke people dan juga mengarah ke future itu adalah namanya change agent. Nah, ini adalah tujuan terakhir atau paradigma terakhir yang tadi disebutkan, memberikan nilai bagaimana SDM mampu manajemen transformasi dan perubahan. Jadi memastikan bahwa perusahaan ini bisa beradaptasi terus-menerus. Jadi bisa bertransformasi dengan perubahan, bisa mengikuti perubahan, sehingga di sini fokusnya adalah manajemen SDM menciptakan SDM yang mampu bersaing dengan industri di luar, bisnis di luar sana secara global. Jadi menurut Dave Ulrich ya, menurut Dave ini ya, idealnya SDM ini berfokus pada result, bukan pada inputnya. Sebenarnya input penting juga sih bagaimana kita, tapi di situ nanti ada proses di mana result inilah yang menjadi fokus, katanya Dave Ulrich seperti itu. Kenapa? Fokusnya itu kenapa? SDM harus bisa berperan sebagai pionir, bisa berperan sebagai mitra tadi strategic partner, kemudian bisa berorientasi pada masa depan, dan tentunya yang terakhir adalah mampu memimpin perubahan. Bagaimana sih proses-proses itu bisa dicapai? Nah, manajemen sumber daya manusia itu berawal dari yang namanya adalah visi misi tentunya ya. Sebuah perusahaan pasti punya visi misi. Dari visi misi itu akan diterjemahkan dalam strategi dan juga budaya perusahaan, dan tentunya dari dua itu akan diperas lagi, dimunculkan dalam image adalah struktur organisasi. Nah, dalam struktur organisasi itulah akan muncul namanya job desk, gambaran pekerjaan, kemudian kompetensi. Dalam gambaran pekerjaan juga ada kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan, persyaratan jabatannya seperti apa. Nah, dari situ akan dinilai, ada namanya evaluasi jabatan atau job evaluation gitu ya. Nah, akhirnya di situ akan ditentukan tingkatan-tingkatan pekerjaan, mana pekerjaan yang inti atau core, mana pekerjaan yang supporting, mana pekerjaan yang operation gitu ya, atau pekerjaan yang lainnya gitu ya, sehingga di situ akan ada namanya job grade gitu ya, tingkatan-tingkatan perusahaan yang akan menentukan siapa sih yang memberikan kontribusi terbesar dan peran terbesar dalam sebuah organisasi. Nah, setelah ada itu, tugas SDM adalah menarik perhatian, menarik kandidat-kandidat terbaik untuk bergabung dengan perusahaan kita. Dengan akan dilakukan seleksi dan rekrutmen di situ. Tentunya itu berdasarkan namanya manpower planning. Kebutuhannya berapa, dasarnya berapa, ya sesuai dengan komposisi yang diperlukan. Kemudian setelah mereka masuk, ini ada onboarding atau kita kenal dengan OJT. Ya, di sini ada pengenalan. Kalau ini di sekolah ada MPLS gitu ya. Nah, kalau di perusahaan ada onboarding, kemudian dikenalkan dan dengan namanya jalur karir gitu ya. Kemudian penilaian kinerja seperti apa. Kemudian juga mereka juga akan diberikan training and development untuk bisa mencapai level tertentu sehingga mereka bisa mencapai sesuai dengan harapan mereka, yaitu ketika seorang masuk, aku pengen jadi manajer nih, gitu ya. Pengen jadi manajer, kira-kira berapa tahun sih dia jadi manajer di perusahaan ini. Nah, dari situ mereka akan tahu, oh dari jalur karir atau dari peta karir ternyata aku bisa jadi manajer 5 tahun ke depan. Kenapa? Ada yang pensiun. Kalau dalam 5 tahun ke depan aku harus ngapain nih? Aku harus punya syarat apa? Punya pelatihan A, B, C, D. Kemudian harus mencapai nilai kinerja berapa. Nah, itu akhirnya mereka tahu. Dan tentunya di balik itu, supaya itu semua lancar, ada teman-teman yang di operation atau di administration management, di mana mereka yang memastikan bahwa kompensasi dan benefitnya diberikan sesuai dengan jabatan mereka, gajinya sesuai dan tepat waktu tentunya, nggak telat gitu ya. Dan apabila ada perselisihan, tentunya ada yang namanya hubungan industrial yang harmonis, diharapkan seperti itu, sehingga harapannya hubungan antara karyawan dan manajemen dan semua yang ada di organisasi bisa berjalan dengan baik.
Dan yang terakhir adalah tugas SDM adalah bagaimana bisa mengakhirinya dengan indah, gitu ya. Mengakhiri atau mengakhiri pekerjaan pensiun dengan indah, pensiun dengan bahagia. Kenapa? Karena dengan pensiun dan bahagia, mengakhiri dengan indah, tentunya harapannya tidak akan muncul konflik ke depan dan hubungan antar ex karyawan dengan perusahaan itu akan tetap baik dan mereka bahkan bisa menjadi agent kita untuk memberikan info-info yang bermanfaat untuk kita. Mungkin itu menurut saya tentang manajemen SDM. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.